dulu. Ya. Clipping inilah yang menjadi inspirasi bahwa tidak banyak. Tapi ketika ini menjadi sebuah inspirasi bahwa saya dari titik inilah saya di media dan tidak sampai 1 tahun, tapi mendoktrin kepala saya untuk tetap melanjutkan meskipun saya menjadi dosen, bahkan saya beraktivitas yang lain, tapi spirit itu tetap ada. Artinya apa? Media memberikan peranan besar bagaimana kepribadian saya dibentuk. Dan saya pikir, ya mungkin teman-teman seperti Gabriel juga, bagaimana sih kondisi pers kita hari ini? Kita jujur-jujuran saja. Ya kan? Apakah betul-betul bahwa pers hari ini kita pure, betul-betul bisa menampung suara aspirasi masyarakat, saudara-saudara? Tapi faktanya kan juga kita meragukan. Persoalannya, masalahnya, apakah kita jadi bagian dari bangsa atau warga? Kita hanya berdiam diri saja, apatis. Sementara kita bisa melakukan banyak hal melalui bidang-bidang kita. Ya mungkin kalau bidang saya mungkin itu yang bagian keresahan saya. Jadi alhamdulillah bahwa memang hanya beberapa lembar saja. Jadi mungkin kalau saya ceritakan Angkatannya Ansari mungkin sudah tidak paham Pak, karena anaknya Pak Hadiat Kartamirja ini sekarang sudah jadi menteri juga, ya kan Pak? Ya. Saya masih buat karikaturnya pada itu. Setiap karikatur ketika saya membuka, apa yang terjadi? Habis Ramadan kemarin, saya temukan. Dia kembali mempola ketika saya masuk di wilayah itu. Iya ya, saya pernah membuat karya itu. Artinya, dimensi masa ditarik saya ke masa itu. 22 tahun yang lalu, spirit saya muncul bahwa ini kebetulan tahun 2022. Saya harus menghasilkan sesuatu dari titik itu. Dan saya harap bahwa apa yang saya buat ini bisa memberikan manfaat paling tidak bagi diri saya sendiri dulu, bagi anak-anak saya. Alhamdulillah bisa berdampak diri bagi orang lain di luar sana. Ya. Itu latar belakang kalau kita yang menggugah saya sebenarnya kenapa saya bisa melahirkan. Terkait nantinya bagaimana proses kita berbicara mengenai seni ilustrasi, mungkin gambarannya sederhana sebenarnya seperti ini, bahwa seni ilustrasi khususnya di bidang gambar itu lebih menjelaskan sebuah narasi. Jadi kalau coba bayangkan ya, sering saya sampaikan begini, coba bayangkan kalau koran itu tidak memiliki gambar, atau kita membuka internet tidak ada gambar sama sekali, tidak ada visual, hanya font saja, hanya ada headline, habis itu narasi panjang, atau bahkan buku tak ada sampulnya, betul-betul hanya orang yang rajin membaca yang akan tertarik. Ya. Di hari ini juga seperti itu. Bahkan ya kita sudah. Nah, fungsi dari sebuah ilustrasi adalah menjelaskan narasi panjang. Tadi saya kontak Kang Abel, saya sudah mau meluncur ke Bogor. Oh iya, saya masih ada meliput mungkin berita kebakaran. Ya. Kau bayangkan kalau berita hanya dituliskan seperti itu, ya tanpa ada gambarnya. Orang akan memiliki persepsi yang sama. Persepsi yang berbeda. Mungkin gambarannya seperti ini. Banyak ketika buku Harry Potter difilmkan, banyak yang kecewa. Karena kenapa? Seluruh orang memiliki imajinasi tersendiri ketika membaca. Sementara imajinasi ini pasti dipengaruhi oleh latar belakang di mana kita tumbuh besar. Kalau di dalam sebuah buku diceritakan bahwa seorang pangeran menunggang kuda putih, menaiki gunung, kemudian turun ke lembah, kemudian bertemu seorang putri cantik. Pertanyaannya begini, pasti di kepala kita ini ilustrasinya pasti berbeda, berdasarkan imajinasi yang kita miliki, berdasarkan persepsi kita sendiri.
gantengnya seperti apa, muda putihnya seperti apa, wanita cantiknya seperti apa. Ada yang bisa membuatkan ilustrasi untuk mengakomodir seluruh kepentingan yang ada di kepala kita, tidak mungkin. Itu impossible. Kita harus mencari sebuah persepsi umum, pendekatan yang mungkin lebih bisa kita pahami secara mungkin. Kalau abang mungkin dibesarkan di Medan sana, pasti konsepsi cantik itu kan juga berdasarkan dipengaruhi oleh kultur di sana. Ya. Mungkin kalau di kami dari masyarakat Bugis ya mungkin kayak begitu. Ya mungkin apa namanya Pak, ingin bulu-bulu itu dengan apa namanya, kan begitu. Ya, alis, lemang geret telur kan seperti itu. Kita memiliki metafora yang berbeda. Ya. Dan mengakomodir seperti itu kan saya pikir kita memiliki imajinasi yang berbeda. Sama kemudian bahwa fungsi ilustrasi itu menjelaskan sebenarnya pendekatan dari narasi yang ada. Makanya seluruh karya-karya saya mungkin dari 2000 tahun 2000 sampai ke 2020 hari ini terkait materi politik, ya, bagaimana sih perkembangan Indonesia hari ini, itu hanya menjadi sebuah tren waktu saja, ya. Karena kenapa? Alhamdulillah Pak Prof Sofian ini bisa saya pengaruhi untuk bisa menuliskan sedikit pengantar di buku saya. Padahal beliau itu sebenarnya kalau untuk ukuran di Indonesia memang beliau itu profesor yang lebih banyak menulis mengenai ilustrasi. Alhamdulillah, karena kemarin Pak Prof Rais sebenarnya sudah janji pula saya mau combine istilahnya dua profesor yang mencoba jadi pengantar, tapi karena beliau sudah janji tapi kayaknya jadwalnya padat karena pengujian jadi tidak sempat. Jadi saya lihat tidak apa-apa. Kembali bahwa jadi yang ingin saya sampaikan seperti ini. Pak Kamil tadi saja sampaikan, oh iya, Pak Soeharto pernah sakit ya. Sebenarnya iya Pak, bahkan kasusnya di SP3. Karena kenapa? Orang Indonesia kan sangat iba. Ya, kita harus menghargai presiden kita. Iya betul juga, kayak begitu. Biasanya sepanjang 32 tahun memerintah banyak hal. Terlepas dari kelemahan Pak Harto memang mungkin ada dengan kroni-kroninya. Tapi saya diskusi dengan Pak Uki kembali, kalau Bapak baca saya bilang, satu keprihatinan saya terkait kondisi politik di Indonesia, kita memiliki pemimpin ini seakan-akan itu kita tidak menghargai. Nanti bisa rekan-rekan baca sendiri. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Saya tidak membuat karikatur eranya Soekarno, karena bukan era saya belum lahir. Soeharto pun di belakang-belakangnya. Ya, setelah hampir lengser. Coba bayangkan bagaimana Pak Soekarno ketika mengakhiri periode ini. Teman, ada yang baca sejarah. Menjadi tahanan kota Pak, yang mendirikan negara ini jadi tahanan kota. Karena kenapa? Isu P3PS. Ya, istilahnya kecenderungan Soekarno membela. Akhirnya jadi tahanan kota. Kembali masuk ke Pak Harto. Pak Harto juga begitu, tragis juga Pak. 7 yayasannya, termasuk yayasan Sumer Pak, Yusuf dan dilibas. Siapa yang melibas? Tentu lawan-lawan politik. Selesai Pak sidang MPR. Pada hari itu juga langsung Habibie naik, Didolat naik Pak, menggantikan Habibie. Karena peristiwa 98 itu Pak. Awalnya isu BBM, isu kenaikan harga bahan pokok dan lain sebagainya. Kan isu itu kan hanya pengantar saja untuk menggugah massa. Sudah diturunkan. Ternyata juga terlalu lama Pak. Yang sudah orang memang sudah kejenuhan, tinggal kejenuhannya kan terlalu lama 32. Iya. Habibie. Bagaimana Habibie meletakkan jabatannya? Diolok-olok Pak, naik ke podium pertanggungjawaban ditolak Pak. Kalau cuma ditolak tidak menjadi masalah, tapi kalau sebagai bangsa yang besar menghargai pemimpinnya, tanpa diketahui Pak. Bayangkan masuk ke ruangan seperti itu. Coba adik-adik mungkin baca sejarah. Bukan berarti saya pakar sejarah, tidak. Bahkan saya ikut dalam buku saya seperti itu. Saya hanya mencoba
mencari, mengumpulkan banyak data berdasarkan ruang pintu saya sebagai tarik kartu. Kan itu tren waktu. Yang baru saya juga sadari. Ya. Akhirnya apa? Ditolak gara-gara terlepasnya Timur-Timur. Itu. Gantikan kemudian Gus Dur. Tapi Gus Dur Pak lucu karena kenapa? Pemenang pemilu pada situ adalah PDIP. Selama 32 tahun Golkar itu mendominasi Pak. Kekuatan ABRI ada. Di Bung Sergi tidak besar itu kan Pak. Ya. Tapi kan euforia masyarakat merindukan sesuatu yang baru. Bosan kan 32 tahun. Sesuatu yang baru. Akhirnya PDIP yang dinyatakan sebagai wong cilik itu kemudian orang semua berbondong-bondong ke sana. Tapi melalui poros tengah Pak, lucunya poros tengah dibentuk oleh elit kekuasaan, Gus Dur yang harus naik. Ya pasti pada saatnya Ibu Mega pasti meradang lah. Ya, kita menang pemilu kok kalah. Tapi seperti itu lah. Tapi kita lihat coba, bagaimana perjalanan Gus Dur juga jatuh. Sekarang sudah berapa? Soekarno tragis, Soeharto jatuh juga tragis, Habibie juga tragis. Gus Dur Pak, Gus Dur bahkan sidang istimewa. Bahkan kalau masih ada yang sempat lihat, mungkin generasi-generasi ada mungkin kalau ini, beliau itu keluar dari istana Bapak ke celana pendek. Ya, artinya apa? Kekuasaan politik ini terlalu gila bagi kita. Kalau ini menurut kacamata saya. Kita tidak seakan-akan bahwa selama kita memiliki pemimpin, ingat ya bahwa menurut saya dalam buku di halaman berapa itu kau kita tidak konslate ya. Kalau kita diberikan pemimpin seperti ini merupakan karunia. Mereka inilah orang yang terbaik sebenarnya. Apa yang membuat semua menjadi seperti ini? Mulai dari awal saya sampaikan dalam tulisan saya Pak Oki bahwa mungkin Pak Oki sudah baca ya dibanding teman-teman yang lain. Di lingkungan kita terlalu banyak opportunity. Orang-orang yang selalu mengambil kesempatan. Bahkan di akhir tulisan saya sampaikan bahwa ada sesuatu yang mungkin peninggalan POC sebenarnya yang tidak bisa lepas. Ada. Dan saya tidak bisa jelaskan dalam diskusi ini, mungkin nantinya terlalu panjang. Ya. Jadi garis besarnya saja. Sama. Kembali, Gus Dur juga turun dengan tragis. Selanjutnya coba. Setelah Gus Dur, Megawati melanjutkan hanya 3 tahun. Karena kenapa? Sudah 2 tahun dipakai sama Gus Dur. Megawati memang termasuk banyak ya, tidak terlalu tapi sama. Dihujat juga habis-habisan ketika mengakhiri masa jabatannya karena kasus lepasnya Ligitan Sipadan Malaysia. Dianggap bahwa tidak memiliki diplomasi yang kuat di mata internasional. Dia termasuk itu. Indosat dijual. Ada 12 BUMN yang dijual. Karena kenapa? Gambarannya, data yang saya dapat bahwa memang ketika Ibu Mega naik, pas negara kosong, bahasa kasarnya seperti itu. Bayangkan kalau dompet kosong, mau ngapain? Kalau mungkin dompet saya cuma punya anak 3, istri 1, di rumah tidak ada beras, ya toh Pak? Mungkin saya masih bisa ke saudara saya. Kau bayangkan kalau ini negara. Hari ini jumlah penduduk sudah berapa? Penduduk Indonesia 300-an juta. Yang disebut dengan bagaimana mengejar kekuasaan, bagaimana tampil menjadi pemimpin, bagaimana dengan menghalalkan segala macam cara, ya, dengan menghalalkan segala macam cara. Mungkin dari saya Pak Ukit, dari yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan.